스트럭처를 다 가지고 있습니다. 저도 유럽에 가서 공부를 좀 그런 것들에 관심이 많아서 문의를 좀 많이 했고요. 영국, 독일, 스페인, 그 외의 나라들도. Asosiasi Pelatih Sepak Bola Korea Selatan sampai buka suara tentang nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Mengejutkan, tak kunjung beri kabar di Timnas Indonesia. Istri Shin Tae-yong sampaikan hal ini ke media. Dijamin tak akan tinggalkan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dapat hadiah striker baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok striker gacor di Liga Belanda mengaku orang Bandung. Ex-co PSSI akhirnya buka suara soal biaya sidang Maarten Paes. Netizen tak perlu khawatir. Simak beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Asosiasi Pelatih Korea Selatan beri kabar baik soal Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Presiden Asosiasi Pelatih Korea Selatan, Seol Dong-sik, memberikan kabar terbaru mengenai nasib pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut Seol, Asosiasi Pelatih Korea Selatan tidak mendapat perhatian dari pimpinan Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA dalam proses pemilihan pelatih untuk tim nasional Korea Selatan. Meskipun kualitas pelatih domestik, termasuk Shin Tae-yong, tidak kalah dengan pelatih asing. Shin Tae-yong saat ini merupakan pelatih Korea Selatan dengan karir internasional terlama, diikuti oleh Kim Pen-gon yang memimpin Timnas Malaysia serta Kim Sang-sik yang bersama Timnas Vietnam. Di Asia Tenggara mereka bergegas untuk mengambil alih perhatian kita, ujar Seol Dong-sik dalam wawancara dengan News CJ pada Rabu 26 Juni 2024. Seol mengkritik keputusan KFA yang bersikukuh merekrut pelatih asing, padahal ada pelatih seperti Shin Tae-yong yang telah memimpin Timnas Indonesia dengan sangat baik. Pernyataan ini juga menepis kabar bahwa Shin Tae-yong masuk dalam radar calon pelatih Timnas Korea Selatan. Menurut laporan Yonhap, Shin Tae-yong mendapat apresiasi atas strateginya yang berhasil meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Seol Dong-sik pun mengakui banyak potensi pelatih seperti Shin Tae-yong yang bisa memimpin Timnas Korea Selatan. Berapa lama kita akan melakukan perjalanan keliling dunia untuk mencari pelatih Timnas Korea? Tanya Seol. Kenapa pelatih kita tidak mendapatkan perhatian dalam proses pemilihan pelatih kepala? Tegas Seol. Komite Penguatan Timnas KFA telah meninjau lebih dari 100 kandidat selama beberapa bulan. Sayangnya, komite tersebut sulit memilih pelatih asing yang memenuhi kriteria baik di dalam maupun di luar lapangan. Nama pelatih Kim Do-hoon dan Hong Myung-bo disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya. Istri Shin Tae-yong ingin suami tetap bela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif, istri Shin Tae-yong menyatakan keinginannya agar suaminya tetap melanjutkan karier sebagai pelatih Timnas Indonesia. Berita ini muncul di tengah spekulasi mengenai masa depan Shin Tae-yong yang kerap dikaitkan dengan posisi pelatih di negara lain, termasuk Korea Selatan. Saya sangat berharap Shin Tae-yong tetap di Indonesia, ungkap istri Shin Tae-yong dalam wawancara dengan salah satu media lokal. Kami merasa nyaman di sini dan saya melihat betapa dia menikmati pekerjaannya bersama Timnas Indonesia. Dia memiliki hubungan yang baik dengan para pemain dan staf, serta masyarakat Indonesia sangat mendukungnya. Shin Tae-yong telah membawa perubahan signifikan dalam performa Timnas Indonesia sejak bergabung sebagai pelatih. Prestasi yang dicapainya bersama tim nasional telah mendapat pengakuan luas, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Hal ini membuatnya menjadi salah satu pelatih yang paling diincar di Asia. Indonesia telah menjadi rumah kedua bagi kami, lanjut istri Shin Tae-yong.
Anak-anak kami juga merasa betah di sini dan kami senang dengan budaya serta keramahan orang Indonesia. Saya pikir jika Shin tetap di sini, dia bisa terus berkontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menepis rumor bahwa Shin Tae-yong akan segera meninggalkan timnas Indonesia untuk kembali ke Korea Selatan atau bergabung dengan tim lain. Dukungan dari keluarga, khususnya sang istri, menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan Shin Tae-yong untuk tetap melanjutkan misinya bersama timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong juga menyatakan komitmennya untuk mengembangkan potensi sepak bola Indonesia. Ia berharap dapat membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di level internasional. Dengan dukungan penuh dari keluarga, khususnya istrinya, harapan tersebut semakin besar untuk terwujud. Timnas Indonesia dipastikan punya striker baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia kini memiliki striker baru berdarah campuran menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker tersebut adalah Jens Raven dari FC Dordrecht. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif (EXCO) PSSI, menyatakan bahwa proses naturalisasi Jens Raven hampir selesai. Langkah terakhir yang perlu dijalani pemain ini adalah sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Namun Arya tidak memberikan detail kapan sumpah WNI tersebut akan dilakukan. Ia memperkirakan sumpah ini akan diambil dalam waktu dekat karena Jens Raven diproyeksikan tampil di Piala AFF U19 2024 pada Juli mendatang. Pengambilan sumpah Jens Raven dalam waktu dekat, kata Arya Sinulinga kepada media pada Selasa (26 Juni 2024). Arya menjelaskan bahwa proses sumpah WNI Jens Raven akan dilakukan saat ia berada di Jakarta. Jens Raven yang masih berusia 18 tahun telah dipanggil oleh pelatih Indra Syafri untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Namun belum diketahui kapan Jens akan bergabung dengan tim. Kalau dia sudah di Jakarta, saya baru berani ngomong kapan pengambilan sumpahnya, ujar Arya. Sebelumnya Jens Raven sudah mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U19 20 dan bermain untuk Garuda Nusantara di Toulon Cup 2024 di Prancis. Meski diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U19 20 di bawah pelatih Indra Syafri, Jens Raven juga berpotensi dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior. Pelatih Shin Tae-yong mengakui adanya masalah di lini depan timnas senior dan berniat mencari striker baru menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada awal September 2024. Pencetak gol terbanyak Liga Belanda ternyata orang Bandung. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas, termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, langkah ini dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zijlstra dikabarkan siap membela timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Sejak awal kepemimpinannya, Shin Tae-yong menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim, terutama posisi penyerang. Kekurangan pemain berkualitas di posisi ini membuat Shin Tae-yong dan PSSI gencar mencari pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi. Salah satu nama yang mencuat adalah Mauro Zijlstra yang saat ini bermain di FC Volendam U19 21 dan menjadi runner-up top skor di Liga Belanda U19 21. Mauro Zijlstra sendiri menunjukkan antusiasmenya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. Aku tentunya terbuka untuk hal itu dan aku sudah memberitahu itu sebelumnya. Jadi ya kita akan lihat nanti, ujar Mauro.
Mauro juga menyampaikan harapannya agar tim kepelatihan PSSI dapat memantau video permainannya dan memberikan kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di lapangan. Dalam proses naturalisasi pemain, PSSI tidak hanya mempertimbangkan kualitas teknis dan taktis pemain, tetapi juga komitmen dan keinginan mereka untuk bermain bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong secara terbuka menyatakan bahwa dirinya terus mencari pemain berkualitas, terutama di sektor penyerang. PSSI akhirnya buka suara soal biaya sidang Maarten Paes. Maarten Paes meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak April, belum bisa memperkuat tim nasional, dalam kurung Timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh proses yang masih berlangsung di Pengadilan Arbitrase Olahraga, dalam kurung CAS. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini terkendala regulasi FIFA meskipun telah dinaturalisasi. Paes pernah memperkuat timnas Belanda U-Strip 21 di ajang kualifikasi Piala Eropa U-Strip 21 2021 saat usianya sudah 22 tahun. Menurut regulasi FIFA, seorang pemain dapat berganti dan bermain untuk tim nasional lain jika usianya di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain di pertandingan resmi, baik untuk tim junior maupun senior. Untuk memperjuangkan Paes, PSSI diperkirakan harus mengeluarkan biaya hingga 32 miliar rupiah untuk proses sidang yang berlarut-larut tersebut. Namun Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, meminta publik untuk tidak langsung mempercayai kabar mengenai biaya sidang yang mencapai lebih dari 30 miliar rupiah itu. Jangan terlalu banyak sok tahu, kata Arya Sinulinga saat ditemui seusai acara Beyond the Game, ngobrolin regulasi baru Liga Indonesia di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Sudah, kami akan bicara kalau sudah pasti. Santai saja, kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan. Arya menegaskan bahwa PSSI tidak akan melanjutkan proses naturalisasi Paes jika sejak awal sudah tahu bahwa prosesnya akan terhambat. Paes, mantan pemain FC Utrecht, menjalani sumpah kewarganegaraan pada 30 April 2024. Kami tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung, ujar Arya. Jika biaya menjadi kendala sejak awal, kami tidak akan melanjutkan proses naturalisasi Paes. Arya menambahkan bahwa PSSI terus berjuang agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi selesai, Paes berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.